Ya, jadi kita akan membuat sebuah dana rumah secara 3D ya, menggunakan software SketchUp. Kalau kemarin kan kita bikin dana rumah secara 2D itu menggunakan software AutoCAD. Sekarang kalau misalnya mau bikin yang 3D itu pakai SketchUp. Yang pertama kita bikin persegi panjang dulu. Oke, tarik pakai ukuran 800, sorry, 100 cm kali 1500 cm. Enter. Oke, udah. Sekarang gimana? Sekarang kita bikin polanya dulu, pola ruangan-ruangannya dulu. Oke, caranya pakai line di sudut, ambil ukuran 275. Kita pakai ukuran 270 aja. Oke, malah ke Ando 270. Tarik 400 ya tingginya. Udah. Ini juga sama, soalnya akan pakai dua garasi, 270 juga. Tarik ke atas 400, tarik ke samping 270. Oke, udah. Kita mau bikin teras. Kita dari sini ambil sekitar 30 cm. 30 cm. Dipasin terus 60, 30. Oke, udah. Sekarang kita mau bikin kamar dulu. Kamar utama kita bikin ukuran 400 cm, 270, tarik ke bawah. Oke, udah. Nah, kamar yang satunya nih, yang di seberang, itu kamar anak, ukuran 300 saja, 300 cm, tarik 270. Oke, udah. Nah, yang di sini kita pakai ukuran 175 buat WC-nya ya. Panjangnya 200 cm atau 2 meter, 175. Oke, udah. Satunya juga lagi, ini mau kita bikin WC lagi, panjangnya 100, lebarnya 175. Terus ini 200. Ini 175 ya. Oke. Nah, kita mau bikin kamar ya lagi, tapi kamar tamu itu panjangnya 270. Ini pakai 300 aja. 300. Ini pakai 270. Nah, yang ini kita pakai buat sholat. Oke. Ini juga sama 270 buat kamar anak 2. 300. 270. Oke, ini buat ruangan cuci sama jemur. Nah, sekarang gimana? Oh ya, kita mau bikin ini dulu ya. Bikin taman dulu. Kira-kira 200 cm. Bentar. Taman jangan 200 ya, 100 aja. 100. Tarik 260 ya ini. Oke, udah. Nah, yang pertama kita mau bikin dindingnya dulu. Kita pakai offset. Kita pakai ukuran 10 aja.
Ini offsetnya malah error guys. Offsetnya error ya guys. Bentar. Ini lagi loading dulu. Nah, udah. 10 juga. 10. 10. Semuanya 10 juga. Oke. Tengahnya juga 10. Terus sekarang diapain? Nah, ini garis-garis yang di tengah itu kita hapus. Nah, udah dihapus semua. Tapi ini dinding yang di tepi-tepi kan masih tipis tuh. Kita tambahin lagi biar sama 20. Oke, udah. Ini kita hapus. 10. Tarik, tarik ke sini. Oke, udah. Yang ini. Oke, udah. Oke. Mau buat bikin denah itu perlu kesabaran yang tinggi ya, guys. Iras lagi. Oke, tepinya juga sama. Kita pakai 10. Tarik lagi. Oke, hapus. Kita bikin lagi yang ini. Oke, kita iras. 10 bawah. Harus lurus ya, guys. Jangan sampai miring. Iras lagi. Oke, tinggal berapa lagi? 10, 10. Diiras lagi ya.
kasih garis lagi ini yang di sini. Pokoknya kalau misalnya kelihatan temboknya tuh masih 10 cm, itu kita tambahin lagi ya, biar imbang loh. Kita hapus, sampai juga kita scroll, biar tampilannya enak. Oke, yang ini juga sama. Bentar, loading. 10 cm. Kita pakai eraser. Pokoknya kayak gini terus ya guys. Kayak gini terus sampai yang dinding yang masih 10 cm tuh benar-benar sama jadi 20. Nah, yang di sini kita pasin aja jadi 10. Oke, udah. Kita pasin aja guys. Nah, sip. Oke. Di sini juga sama 10. Soalnya kan ini kurang kan. Kurang besar. Ya, hapus. Oke. Di sini juga sama. Nah, iris lagi. Kurang 2 tembok lagi ya guys. Kurang 2 tembok lagi. Masih sama kayak tadi. 10. Naik ke bawah. Harus lurus. Eraser. Oke. Kita pakai 10 aja. Kok hilang? Nah, udah. Terus setelah ini kita ngapain lagi? Eh, kita bikin ininya dulu ya. Bikin tekstur yang kita urut dulu, bikin yang paling depan dulu. Kita bikin tekstur cardboardnya. Caranya pakai itu, yang icon bahan cat. Kita pilih ini. Bikin yang ini ya. Pilih yang tile. Oke. Kan ini lantai. Ntar, ini lagi loading ini. Oke, kita pilih di sini. Oke, udah. Ini kan buat taman kita perlu yang hijau-hijau kayak rumput itu kan. Oke, kita pakai yang ini. Oke, sudah. Kita pilih detail lagi. Gue mau pakai yang ini. Oke. Nah, kalau misalkan mau di 3D itu, kalau misal temboknya mau diberdiriin, kita pakai yang ini. Pencet yang ini.
ini bisa kelihatan tuh kan. Ini temboknya udah berdiri, tapi ini belum ada isinya, belum ada isinya. Ya, cek. Kita mau kasih furniture. Kita mau kasih furniture. Caranya, gue udah sempat ini bikin apa namanya beberapa furniture. Kita tinggal inputin aja. Ntar, oke, lumayan nge-lag ya guys. Hmm. Oke, kita di download ya, soalnya kan gue nyimpannya di download. Oh iya, kalau misal kalian mau download furniture-nya tanpa kalian bikin sendiri, itu kalian bisa eh, masuk ke websitenya si SketchUp yang judulnya tuh 3D Warehouse. Itu kalian bisa pilih beberapa furniture yang bisa bermanfaat di denah rumah kalian. Dan ukuran juga bisa diubah-ubah ya. Oke, kita pakai sofa tamu dulu. Salah. Ntar, sofa tamu. Oke, kita copy. Nah, udah ya. Oh, ini kan ukurannya masih masih belum ketata kan. Kita putar dulu si kursinya di sofanya. Terus kita ini, pilih yang ini. Kan ini. Buat ngecilin si sofa. Gue pilih sekitar 0,70 ya. Pakai sekitar 75 lah. Nah, udah. Terus gue pakai yang sudut yang ini. Gue taruh di sini. Biar pas. Terus kita mau bikin sofa lagi. Nggak usah kita copy dari file tadi. Nggak usah. Kita taruh C aja. Kita taruh di sini. Kita taruh V. Nah, tunggu dulu. Nanti sofanya bisa ke copy. Oke, sabar ya. Nah, udah. Kita perlu ngebalik si sofanya aja. Cara kayak gini. Nah, sudah. Kita tinggal atur aja si sofanya. Nah, udah. Jadi kayak gini ya. Jadi kayak gini. Oke. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya ini kan cuma sofa doang. Ini kan kita perlu meja. Meja tamu. Kita impor lagi meja tamu. Meja tamu ini. Kita putar. Oke, udah. Kita atur penempatan posisinya. Kita pilih yang midpoint-nya. Ntar kok. Kita pilih yang midpoint. Oke, sorry. Ini kita coba kita taruh di sini. Kita lihat udah di tengah belum? Udah di tengah ya, lumayan lah. Terus
gue mau import pintu. Gue mau import pintu. Pakainya ini pintu depan. Nah, kita udah ada pintu satu tuh. Ini lumayan besar ya, jadi kita perlu ngecilin pintunya dulu. Nah, kayak gini. Oke, udah lumayan kecil ya. Kita besarin lagi dikit. Oke, udah. Nah, kita atur posisinya biar dia di tengah. Hanya kita pilih move, pilih yang midpoint. Yang ini loh. Yang gua zoom out dulu. Gua putar. Lagi. Nah, udah di tengah. Tapi kita perlu lepasin lagi jaraknya. Coba kita lihat udah pas sama temboknya belum. Ya udah lumayan pas lah. Udah lumayan pas. Kita pisahin dulu ya. Kita pisahin dulu temboknya ini. Oke. Sama di sini juga. Kita pisahin dulu. Oh, lag ya. Nah, udah. Terus gimana? Selanjutnya kita hapus part ini. Garis ini. Hapus, hapus, hapus. Oke. Sudah. Kita hapus juga yang ini. Nah, udah. Ulangi lagi kayak tadi. Sorry gue zoomnya terlalu deket. Gue putar dulu. Nah, ini kita hapus ya. Hapus. Oke, udah. Kita coba berdiriin dindingnya. Motong nggak? Oh, masih motong ya guys. Tarik garis dulu. Tarik garis dulu dari sini sampai sini. Oke, coba. Nah, terus kita pisahin lagi nih. Kita pisahin biar si temboknya tuh nggak ikut berdiri di bagian pintunya.
Yang paling susah tuh ngatur pintu ya guys. Nah, udah. Jadi si tembok itu berdiri tapi nggak nutupin si pintu. Kita lihat. Oke, udah ya guys. Oke, sip. Kita taruh set. Oke. Selanjutnya kita mau bikin jendela. Jendela juga sama. Hasilnya kayak tadi, dipasin-pasin. Hmm, kayak gini agak agak loading ya. Kita tunggu dulu biar jendelanya tuh keluar di sini. Kadang tuh kalau misal udah diekspor, ngilang ya guys jendelanya. Kadang kayak apa namanya? Nah tuh kayak ini udah gua ini pindah, udah gue inputin tapi penempatannya tuh jauh banget. Kita pindah dulu di sini. Mau gua ini kan ini posisinya melayang ya guys. Posisinya melayang mau gua taruh di sini. Oke, sudah. Oke, ini kan terlalu kecil tuh jendelanya tuh. Kita perbesar lagi. Caranya kayak gini. Biar tingginya agak sama dengan pintunya. Oke, kayak gini doang. Kita putar lagi. Oh ya, mohon maaf ya ini kameranya malah mati. Zoomnya error guys. Sin oke udah pas. Hmm. Nah, kita bikin garis dulu buat si temboknya tuh misah. Oke, kita putar, kita zoom out. Sorry, udah zoom out ya. Oke, sudah. Coba kita lihat. Nah, udah berdiri ya. Si tembok udah berdiri, tapi nggak menghalangi si jendela. Oke, oke. Kita mau bikin jendela lagi di sebelahnya, tapi kita nggak perlu atur-atur lagi ketinggian sama ukurannya. Kita cukup apa namanya ngopi si jendela ini. Klik, taruh share, oke. Tunggu bentar. Nah, sudah balik dulu. Oh ya, harus ngepas sama ininya ya. Harus dipasin sama sudutnya biar presisi. Oke, sudah. Kita tinggal bikin garis aja. Bikin garis. Fungsinya buat misahin si dinding sama jendela itu. Zoom out. Ntar.
Nah, sudah. Hmm. Nah, udah. Ini kalau diberdiriin, semoga. Nah, tuh udah misah kan. Udah misah. Ya mungkin kayak gini lah tampilannya kalau dilihat dari luar rumah kita. Ini ya. Gue sengaja pakai jendela yang besar karena emang biar cahaya yang masuk tuh maksimal. Oke, loading dulu. Biasa ya guys, kalau SketchUp tuh emang sukanya loading. Nah, kita mau ngapain lagi? Gue mau nambahin aksesoris sih, kayak mobil gitu. Soalnya kita mau nyelesain yang di depan dulu. Nih, gue ada dua mobil, Audi sama Mercy. Tapi ini agak berat ya kalau misal mau nginput si mobil ke denah rumah ini. Soalnya kan ukurannya besar. Nah, ini guys, kita perlu kecilin dulu. Kita perlu kecilin dulu. Sekitar, bentar. Ya 0,70 sih. Cukup. Kita pindah dulu ke yang ujung sini. Kita pasin sama ujung ini. Oke, mobilnya udah berdiri, mobil kita. Tapi agak kurang itu ya. Kita ubah biar di tengah. Nah, ini kayaknya udah di tengah. Udah di tengah tuh. Kita kita kan punya mobil dua. Kita punya mobil dua, kita atur lagi. Kita inputin satu mobil lagi. Mercedes-Benz AMG. Oh, buat input mobil ini agak ini kayak tadi yang gua omongin agak agak lama soalnya kan ukurannya besar filenya. Nah, kita lepasin aja. Ntar juga muncul sendiri tuh kan besar banget. Ngelebihin rumah atau malah. Kita ubah dulu ukurannya biar nggak segede ini. 0,50 ya. Coba. Terus kita putar biar menghadap ke depan mobilnya. Udah kita scroll down atau zoom out. Nah, sudah. Kita pilih yang ini. Kayaknya masih besar ya, guys. Kayaknya ini masih besar. Tuh kan, masih besar mobilnya. Emang gede banget ini mobil.
0,70 sama. Udah pas belum? Masih agak besar ya. Kita pakai yang sama kalau misal mau ngubah ukuran objek, itu pakai yang ini. Itu yang ada icon kotak, terus ada anak panahnya ke atas, agak piringnya. Ini gua lupa namanya apa, cuman pakainya itu. Ini kalau misal sebenarnya kalau misal mau inputin objek-objek gampang sih ya. Yang penting tuh pas di bagian pintu. Kalau misal mau nempatin kayak meja, kursi, sama furniture-furniture lain, itu gampang, kayak sesuai selera aja. Terus dipasin sama sudut-sudutnya. Cuman kalau misal kalian mau inputin pintu, itu si pintu kalau udah berdiri, itu jangan sampai nutupin pintunya itu. Jadi kalian tambahin garis pemisah buat si pintu itu di apa namanya di setiap sudut pintu yang udah nempel di garis dinding itu. Oke, kita pilih yang midpoint ya, biar di tengah. Yes-nya aja. Pilih yang ini aja ya guys. Soalnya kalau di tengah nggak susah. Soalnya ini nggak ada garisnya. Garis kayak pembantu biar dia tuh mendeteksi bagian yang tengah. Kita pakai yang sudut aja. Ini juga disamain biar biar seimbang penempatan mobilnya. Ini malah yang detect. Nah, gue mau sih mobil ini. Oke, ini ukurannya terlalu besar. Ini kita kecilin dulu. Kita kecilin dulu. Ya, sekitar berkurang 0,9 0,95 aja sih. Biar sama kayak mobil yang itu di sampingnya. Nah, coba lihat. Pakai select, klik sembarang, biar biru-birunya hilang. Nah, udah kelihatan tuh. Keren banget kan. Selanjutnya kita mau bikin ininya ya. Gue mau bikin ini. Mau bikin ruang keluarga yang ada TV sama sofanya. TV sama sofa. Caranya sama. Gue udah sempat download TV-nya sama sofanya. Tinggal diinput-inputin aja. Sebenarnya kalau misal mau inputin sih gampang sih. Yang penting kalian sabar ya. Yang kalian sabar. Terus pilih. Terus kalau tips dari gua, kalau misal kalian mau bikin desain rumah secara 3D, pilih furniture yang ukurannya
jangan sampai megabyte ya, jangan sampai, soalnya itu berat banget kalau misal di inputin di denah rumah kalian, apalagi kalau misalkan kalian tuh punya laptop atau PC yang speknya masih medium, jadi berat banget kayak gini. Gue sambil nge-record ini sambil istighfar ya, sambil istighfar, tapi gue juga punya hasil akhir sih. Dari malam gue udah sempat bikin denah rumah gue sendiri yang udah jadi 100%. Nanti gue tunjukin kalau misalkan di video ini tuh menitnya nggak nyampe. Soalnya kan gue ini record pakai Zoom gratis, jadi cuma bisa 40 menit doang. Bentar. Jadi nanti gue tunjukin hasil akhirnya aja. Yang penting kalian tuh udah paham gimana caranya nginputin furniture-furniture. Gimana cara ngepasin, terutama ngepasin pintunya biar gak satu sama dindingnya. Oke, ini malah TV-nya hilang. TV-nya hilang guys. Tapi ini ada kok. Nah ini jauh banget penempatannya. Gue mau putar dulu ini. Putar di sini. Oke, pilih move. Kita pilih move. Kita paling pilih yang sudutnya aja ya. Pilih sudutnya aja. Kita pasin ke sudut temboknya ini. Oke, udah. Biar presisi gitu. Terus kan ini masih gedean kan. Gedean kalau misalkan pintunya dibuka, ntar TV-nya ketutupan. Nah, kita sama caranya perkecil ukurannya. Perkecil ukurannya. Ya segini. Eh, seginilah udah pas. Oke, udah kan. Sekarang kita tinggal nginputin sofanya. Masa nonton TV sambil rebahan kan? Enggak. Sofa tamu, sofa, sofa biasa gue ada, sofa TV ini. Oh ya, terus tips dari gue juga, kalau misalkan kalian mau memperbesar, memperkecil sebuah objek, itu kalian harus memperhatikan ukurannya juga ya. Ukurannya juga jangan sampai antara apa namanya, antara objek lain tuh ukurannya beda. Kayak misalkan TV-nya besar, tapi sofanya kecil. Ya karena biar ngepasin tempat aja jangan ya. Kalian harus apa namanya, memperhatikan semua objek biar ukurannya sama. Tuh. Kita rotate dulu. Kita rotate. Nah, tinggal rotate aja biar si sofa hadapnya ke depan. Nah, sudah. Nah, kita kita ini kayaknya sofanya kegedean. Kita perkecil lagi biar sama kayak TV-nya. Ya segini pas sih. 0,80 gue pakai. Nah, yang susah nih ngepasin yang ini sih. Ngepasin biar sama kayak biar sejajar sama TV-nya. Ya nggak susah, soalnya kita nggak ada garis pembantu. Ini kan di lantai polos nggak ada apa-apa. Kalau misalkan tempatin di TV kan gampang kan, itu tinggal ngepasin aja sudutnya sama sudut si dinding sama sudut si pintu.
Kalau ini kan kita harus ngepasin total letak TV-nya dulu biar sejajar antara sofa sama TV. Oke, nah udah dapat midpoint-nya, tapi kok enggak kegeser. Kita pilih yang ujung aja. Biasanya warna biru ini. Kok enggak ya? Nah, sudah. Udah dapetin tuh kita. Kita scroll dulu ya. Nah, penempatannya udah pas. Ya, kurang lebih seperti ini sih. Seperti ini. Oke. Oh ya, berhubung laptop gue udah panas banget ini. Kayaknya nggak bisa diselesain video ini. Gue cuma mau nunjukin aja hasil akhir dari desain gue yang sama. Yang gue buat tadi malam. Soalnya kalau misal diterusin ini bisa mati PC gue. Oh, bentar, ini lagi loading dulu. Tuh kan udah ada suara-suara yang mengerikan. Nih, gue tunjukin aja hasil akhir dari DNA rumah gue yang udah sempat gue bikin sendiri. Ya, gue bikin sendiri. Ya, prosesnya sekitar 1 hari cukup sih. Yang penting kalian tuh belajar dulu. Nah, ini ada carport 2, terus ruang tamunya di depan sebelahan sama carport. Sama ada apa namanya? Kamar tidur utama yang ini ukurannya 400 meter. Sama ini ada ruang keluarga ya, buat nonton TV segala macem. Oke, sama ini ada kamar anak, WC, WC-nya ada 2 juga. Kamar anaknya ada 3, satunya bisa dipakai buat kamar tamu. Sama ini ada dapur, sama ruang makan. Ini gue taruh musola juga, gue taruh musola di sini. Ini ada rak-raknya tuh, dari sini kelihatan kayaknya. Nah di situ musola, musola sama yang di sini tuh ada ruang buat jemur. Oke, bentar, gue zoom out. Nah, ini agak ribet ya. Soalnya ini udah ada dindingnya, guys. Nah, di situ ada ruang buat jemur pakaian, nyuci, sama sekaligus nyetrika. Itu juga gua kasih lemari besar buat naruh segala macem pakaian yang udah dicuci, disetrika, sama dijemur. Oke, Oke, sekian video dari gua pembuatan Denaro Master menggunakan software SketchUp. Semoga video gue bermanfaat. Oke. Kalau misalkan kalian mau download SketchUp, gue saranin download di website Nesaba Media ya. Itu soalnya prosesnya gampang. Gue saranin download di situ. Jangan pakai website-website yang apa namanya, yang nggak jelas. Soalnya kan bisa kalau PC kalian atau laptop kalian bisa kena virus. Oke, Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi saya mau itu ya, mau ini menampilkan denah rumah yang tadi saya buat. Ini hasil akhirnya kayak gini. Hasil akhirnya kayak gini. Ada 2 carport.
sama di samping carport tuh ada taman sama sama ruang tamu ya, ruang tamu sama ini ada kamar utama, ada kamar biasa juga sejumlah 3 buah itu buat anak 2 sama kamar tamu ada 1. Sama ini yang di tengah tuh ada ruang keluarga buat nonton TV. Nonton TV sama di depan sana tuh ada ruangan itu isinya meja makan sama dapur. Ini harusnya udah proses ya, soalnya kan tapi ini loading dulu. Oke, nah itu udah tadi. Oke, nah buat WC-nya juga ada 2. WC-nya ada 2, yang satu nempel sama yang kamar utama. Yang satunya misah di sebelah kamar anak. Sama di sini juga gua tempatin ada musola sama ini buat ruang nyuci sama jemur. Ini udah ada mesin cucinya sama ada lemarinya juga. Oke, oke. Sekian pembuatan denah rumah dari saya menggunakan software SketchUp secara 3 dimensi. Ukuran rumah 8 kali 15 ya. 8 kali 15. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mencoba tutorial ini di laptop kalian masing-masing ya. Karena ya SketchUp itu software yang sangat mudah buat membuat desain rumah secara 3D dan juga tidak memberatkan. Asalkan kalian membuat denah rumah yang masih biasa-biasa aja sih. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.